Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Gilang Mutahari. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan 3 jurnal internasional psikologi dengan tema hubungan manusia dengan artificial intelligence ataupun AI. Di era sekarang, AI bukan lagi hanya teknologi untuk membantu pekerjaan, tetapi juga mulai menjadi bagian dari kehidupan sosial manusia. Banyak orang yang menggunakan AI untuk mencari informasi, membantu pekerjaan, bahkan menjadi tempat bercerita dan mencari dukungan emosional. Karena itu, hubungan manusia dengan AI menjadi topik yang menarik untuk diteliti dalam bidang psikologi. Pada presentasi ini, saya akan membahas bagaimana manusia membangun hubungan emosional dengan AI, faktor-faktor apa saja yang membuat manusia nyaman dengan AI, kemudian serta dampak positif dan negatif dari hubungan tersebut. Pengertian AI dan hubungannya dengan manusia. Artificial Intelligence atau AI adalah teknologi yang dirancang untuk meniru kemampuan manusia, seperti berpikir, memahami bahasa, belajar dari pengalaman, dan juga memberikan respon secara otomatis. Contoh AI yang sering digunakan saat ini antara lain ChatGPT, Siri, ada Google Assistant, dan juga aplikasi AI companion seperti Replika dan sebagainya. Dalam psikologi, hubungan dengan manusia mulai menjadi perhatian banyak orang karena banyak orang menunjukkan keterikatan emosional terhadap teknologi tersebut. Beberapa orang merasa AI mampu mendengarkan, memahami perasaan, memberi dukungan secara emosional, dan menjadi teman untuk berbicara. Fenomena ini menunjukkan bahwa interaksi manusia dengan AI mulai menyerupai hubungan sosial antar manusia. Mari kita bahas dari jurnal yang pertama. Jurnal yang pertama berjudul Artificial Intelligence and the Psychology of Human Connection. Penulisnya adalah R.L. Boyd dan juga David M. Markowitz. Saya mengambil sumber ini dari Sage Journal dan PubMed Central. Jurnal pertama ini membahas bagaimana AI mulai mempengaruhi hubungan sosial manusia. Penelitian ini menjelaskan bahwa AI sekarang tidak hanya dipakai sebagai alat teknologi, tetapi juga mulai dipandang sebagai partner sosial. Penulis menjelaskan bahwa manusia bisa merasa dekat dengan AI karena AI mampu memberikan respon yang terasa personal dan juga empati. Contohnya, seperti ketika kita berbicara dengan seseorang, dengan chatbot AI, dan bisa merasa didengarkan, dipahami, atau mendapatkan dukungan secara emosional. Menurut jurnal ini, manusia cenderung membangun koneksi emosional ketika sebuah sistem memberikan respon yang konsisten dan terasa manusiawi. Hal menarik dari penelitian ini adalah adanya konsep bahwa AI dapat menjadi social surrogate, yaitu pengganti sementara hubungan sosial manusia. Misalnya, ketika seseorang merasa kesepian, stres, atau tidak memiliki tempat bercerita, mereka bisa mencari kenyamanan melalui AI. Namun, pada jurnal ini juga menjelaskan bahwa hubungan manusia dengan AI memiliki resiko tersendiri. Jika seseorang terlalu bergantung secara emosional kepada salah satu AI, maka kemampuan membangun hubungan sosial yang nyata dapat berkurang. Kesimpulan dari jurnal ini adalah AI memiliki potensi yang sangat besar untuk membantu kebutuhan emosional manusia, tetapi penggunaannya tetap harus seimbang agar tidak menggantikan hubungan sosial di dunia nyata. Mari kita masuk ke pembahasan jurnal yang kedua. Jurnal ini berjudul Attachment to Artificial Intelligence, Development of the AI Attachment Scale. Penulisnya adalah Kastruytna dan Hartanto. Sumber yang saya gunakan yaitu Science Direct. Jurnal kedua membahas tentang keterikatan emosional manusia terhadap AI. Penelitian ini menarik karena peneliti membuat alat ukur psikologi yang disebut AI Attachment Scale. Skala ini digunakan untuk
mengukur seberapa besar seseorang memiliki hubungan emosional dengan AI. Penelitian menemukan bahwa beberapa orang dapat merasa nyaman, aman, dan lebih mudah terbuka kepada AI dibandingkan dengan manusia. Penelitian juga menemukan bahwa individu yang merasa kesepian, memiliki kecemasan sosial, atau kesulitan membangun hubungan sosial, lebih mudah membentuk kedekatan emosional dengan AI. Hal ini karena AI dianggap tidak menghakimi, selalu tersedia, dan mampu memberikan respon yang sangat cepat. Contohnya, seseorang mungkin merasa lebih nyaman curhat kepada AI dibandingkan teman atau keluarga, karena takut dinilai oleh orang lain. Namun, jurnal ini juga menjelaskan adanya risiko social substitusi atau social substitution. Social substitution adalah kondisi ketika hubungan dengan AI mulai menggantikan hubungan sosial yang nyata. Jika hal ini terjadi secara berlebihan, maka seseorang bisa menjadi lebih tertutup dan mengurangi interaksi dengan lingkungan sosialnya. Kesimpulan dari jurnal kedua ini adalah AI dapat memberikan dukungan emosional dan rasa nyaman bagi manusia, tetapi penggunaan yang berlebihan dapat mempengaruhi kualitas hubungan sosial yang ada di kehidupan nyata. Mari kita masuk ke dalam pembahasan jurnal yang ketiga dengan judul Human AI Attachment: How Human Develop Intimate Relationship with AI. Penulisnya adalah Che Xu dan tim. Saya mengambil sumber ini dari Frontiers in Psychology. Jurnal ketiga ini membahas bagaimana manusia dapat membangun hubungan yang sangat dekat, bahkan intim dengan AI. Penelitian ini menjelaskan bahwa semakin AI memiliki karakter yang menyerupai manusia, maka semakin besar kemungkinan manusia merasa terhubung secara emosional. Hal tersebut disebut anthropomorphic AI, yaitu AI yang memiliki sifat seperti manusia. Contohnya, AI yang memiliki suara natural, ekspresi emosional, gaya bicara seperti manusia, atau mampu mengingat percakapan sebelumnya. Penelitian menunjukkan bahwa manusia lebih mudah percaya dan nyaman terhadap AI yang terasa manusiawi. Dalam beberapa kasus, AI bahkan digunakan sebagai teman curhat, partner virtual, atau pendamping emosional. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa hubungan manusia dengan AI bisa memberikan manfaat psikologis seperti mengurangi rasa kesepian, meningkatkan rasa didengarkan, dan membantu regulasi emosi. Namun, terdapat resiko ketika hubungan dengan AI menjadi terlalu dalam. Seseorang bisa menjadi terlalu bergantung, menarik diri dari lingkungan sosial, atau kesulitan membangun hubungan yang nyata dengan manusia lain. Kesimpulan dari jurnal ketiga ini adalah desain AI yang semakin menyerupai manusia membuat keterikatan emosional manusia terhadap AI menjadi semakin kuat. Dari ketiga jurnal tersebut, terdapat beberapa persamaan. Pertama, ketiganya menjelaskan bahwa AI bukan lagi hanya alat teknologi, tetapi mulai menjadi partner sosial bagi manusia. Yang kedua, manusia dapat membangun keterikatan emosional terhadap AI karena AI memberikan respon yang cepat, konsisten, dan terasa memahami pengguna. Dan yang ketiga, AI dapat membantu kebutuhan psikologis manusia seperti mengurangi kesepian, memberikan rasa aman, dan menjadi tempat berbagi cerita. Namun, ketiga jurnal juga sepakat bahwa hubungan manusia dengan AI memiliki risiko jika digunakan secara berlebihan. Mari kita membahas dampak positif AI bagi manusia. Hubungan manusia dengan AI memiliki beberapa dampak positif. Pertama, AI dapat membantu kesehatan mental dalam kondisi tertentu. Misalnya, seseorang yang merasa kesepian dapat merasa lebih tenang ketika berbicara dengan AI. Yang kedua, AI dapat membantu produktivitas manusia. Sebagai contoh, membantu pekerjaan, mencari informasi,
membuat tulisan, atau membantu proses belajar. Dan yang ketiga, AI memberikan akses dukungan emosional yang cepat dan juga mudah, karena AI tersedia selama 24 jam, sehingga banyak orang merasa lebih mudah mencari bantuan atau tempat berbicara kapan saja. Dalam beberapa penelitian, AI juga dianggap membantu meningkatkan rasa didengarkan dan juga dipahami. Selain dampak positif, hubungan manusia dengan AI juga memiliki beberapa risiko. Pertama adalah ketergantungan secara emosional. Jika seseorang terlalu nyaman dengan AI, maka hubungan sosial nyata dapat berkurang. Yang kedua adalah isolasi sosial. Manusia bisa lebih memilih berbicara dengan AI dibandingkan berinteraksi dengan orang lain. Dan yang ketiga adalah berkurangnya kemampuan komunikasi sosial. Karena komunikasi dengan AI lebih terasa mudah dan tidak menimbulkan konflik, seseorang mungkin menjadi kurang terbiasa apabila menghadapi interaksi sosial yang nyata. Selain itu, terdapat juga risiko privasi dan keamanan data karena AI menyimpan banyak informasi pengguna. Oleh karena itu, penggunaan AI perlu dilakukan secara bijak dan juga seimbang. Kesimpulan dari ketiga jurnal ini adalah hubungan manusia dengan artificial intelligence semakin berkembang dan juga semakin dekat secara emosional. AI sekarang tidak hanya membantu pekerjaan manusia, tetapi juga mulai membantu kebutuhan sosial dan juga emosional. Banyak orang merasa AI mampu mendengarkan, memahami, dan memberikan kenyamanan emosional. Namun, hubungan manusia dengan AI tetap perlu dibatasi secara sehat. AI sebaiknya digunakan sebagai alat bantu, bukan pengganti hubungan sosial dengan manusia di kehidupan nyata. Karena pada dasarnya, manusia tetap membutuhkan interaksi sosial langsung, empati nyata, dan juga hubungan interpersonal dengan sesama manusia. Sekian penjelasan dari bedah jurnal kali ini. Saya Muhammad Gira Mutahari, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.